Pengeboman Pearl Harbor yang dilakukan secara mendadak oleh Angkatan Laut Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan AL Pearl Harbor tahun 1941. Serangan inilah yang memicu kemarahan Amerika kepada Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyatakan keinginannya untuk melawan hingga titik penghabisan. 3,5 abad, tanah air Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. 3,5 abad yang syarat dengan penderitaan rakyat pribumi. Kehadiran bala tentara Jepang disambut dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara barat. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang datang dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia. Dan ternyata, kekejaman di zaman penjajahan Jepang jauh lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Pemuda dan aktivis pergerakan berupaya dengan segala cara mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di forum internasional. Penjara dan pengasingan adalah resiko biasa, konsekuensi dari sebuah perjuangan. Usaha tanpa lelah itu akhirnya membuahkan hasil saat Jepang menyerah pada sekutu. Saudara-saudara, biarkan ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berdirilah. Momentum kekalahan perang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum pergerakan. Agustus 1945, pesawat terbang B-29 milik Amerika Serikat yang terbang di atas kota Hiroshima sekitar pukul 8.15 pagi melepaskan sebuah bom atom. Setelah ledakan tersebut, seluruh kota Hiroshima hancur lebur. Sekitar 85% bangunan, tumbuhan, dan landscape kota hancur lebur, rata dengan tanah akibat sapuan gelombang panas. 10 Agustus 1945. Di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat siaran radio BBC yang pada waktu itu terlarang oleh pemerintah Jepang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan ini dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang sebagai hadiah. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang berita dijatuhkannya pengeboman Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah.
Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda. Kita sudah berjuang, kapan kita merdeka? Kita tunggu kabarnya aja. Ada kabar luar biasa teman-teman. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Apakah Anda yakin? Saya sangat yakin sekali. Saya baru saja mendengar berita dari BBC bahwa sekutu telah mengebom kota Nagasaki sehingga Jepang menyerah dengan sekutu. Untuk itu, mari kita segera memberitahukan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini momen yang sangat tepat. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak sekarang, atau tidak sama sekali. Setuju? Setuju. Merdeka! 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 Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung dari cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 14 Agustus 1945. Tatkala Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Pasalnya, Syahrir berargumen Jepang setiap saat pasti menyerah kepada sekutu. Syahrir juga menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan siap melucuti senjata pasukan militer Jepang di Indonesia. Syahrir juga telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah. Soekarno juga mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak PPKI. 16 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di asrama Baperpi dengan keputusan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar dari kota Jakarta agar tidak terkena pengaruh Jepang. Mereka diculik ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Akan menembak orang preman kalau kelihatan naik mobil di malam hari. Pakailah ini. Bagaimana dengan Ibu Fatmawati? Tidak apa-apa. Anggota peta biasa berjalan dengan keluarganya. Mau menyerah kalah. Bung Karno, Bung Hatta, kita harus segera memerdekakan Republik Indonesia. Sekarang juga. Hati-hati anak muda. Apakah Anda sudah mempertimbangkan keputusan ini? Kami, pemuda, sudah siap dengan segala resiko. Saya ketua PPKI di sini. Saya berhak memutuskan kemerdekaan ini. Tunggu apa lagi, Bung Karno? Ini kesempatan kita. Jepang sudah tidak punya kekuasaan lagi. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Setelah melewati perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya Soekarno dan Hatta pun menyetujui bahwa proklamasi dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus keesokan harinya. Pada dini hari itu pula, naskah proklamasi yang sudah dibuat Soekarno, Hatta bersama pemuda
langsung diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.